Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel Sandra Salon. Kali ini kita smoothing rambut normal. Rambutnya itu agak ngembang, nggak beraturan ya buat teman-teman semuanya. Jadi ini sama sekali belum pernah smoothing. Baru pertama kali smoothing, baru pertama kali sentuh sama catok. Jadi ini tadi pengolesan obatnya itu full dari akar sampai ke ujung rambut. Seperti biasa yang udah saya lakukan, itu pengolesan obatnya itu setelah kita smoothing, aplikasikan obat itu kita smoothing 2 jari langsung ya, nggak nunggu 10 menit langsung. Setelah itu saya tunggu 30 menit. Dan obat yang saya pakai itu NR yang keras smoothing day. Itu memang bagus, lembut juga ya untuk rambut. Jadi ini permintaan para subscriber saya, dimana yang pada nanya, Kak apa dong obat yang bagus, Kak kalau pakai obat yang ini gimana rasanya. Jadi satu persatu saya harus coba semua obat supaya saya bisa berbagi ke teman-teman gimana sih rasanya, enak nggak, bagus nggak gitu ya. Jadi ini semua dari permintaan teman-teman, supaya saya bisa jawab satu persatu. Dan yang saya gunakan itu dari NR Keras Smoothing. Tadi saya mix ya, obatnya itu saya mix dan D sama yang R. Jadi buat teman-teman yang nanya, Kak jika pakai NR itu hasilnya gimana ya, kok rambut saya itu agak-agak kesat gitu. Memang saya lihat ya di NR itu dia kan agak berminyak. Jadi di pembilasan step 1 dia harus bersih banget karena dia berminyak gitu ya. Karena dia agak lengket, jadi memang harus bersih banget. Dimana tutorial yang saya buat kemarin itu, saya coba itu pertama itu agak lengket gitu, agak kesat. Ternyata itu kurang bersih gitu, karena dia berminyak, jadi dia harus bersih banget supaya nggak lengket, supaya di tips pencatokannya itu enak, enteng gitu ya. Jadi ketika saya udah cuci, keringkan, rambutnya udah jatuh dan nggak capek lagi mencatoknya, pokoknya enteng deh, enteng banget. Jadi rambutnya itu seperti ini ya hasilnya. Tips pencatokannya itu untuk rambut normal itu mulai dari pangkal sampai ke ujung itu harus pelan-pelan, seperti yang saya lakukan ini. Ini cara saya mencatok. Begini ya, dia pelan-pelan sampai ke bawah dan dia harus kencang. Yang saya bilang dari kemarin itu kencang seperti ini ya. Jangan di agak-agak longgar gitu. Kalau dia agak longgar hasilnya itu ada yang di tengah mengembang, ada bagian ujungnya. Tapi ketika kita tarik rambut mulai dari akar sampai ke ujung itu kencang, rambutnya ya yang kencang ya, rambutnya itu kencang, nggak longgar. Dia akan merata, hasilnya itu merata mulai dari atas sampai ke ujung. Ya, kita matangkan dulu sebatas akarnya itu ya. Setelah itu kita turunkan ke bawah, cuman sekali aja tapi pelan gitu. Dan suhu yang saya lakukan itu, yang saya buat itu 220 dan gak pernah saya ganti suhunya itu, baik rambut normal, baik rambut rusak, mau rambut seperti apapun, suhu catok yang saya gunakan itu 220. Dan kenapa rambut itu hasilnya mengembang, itu karena kita berulang-ulang kali gitu ya, berulang-ulang lepas, catok lepas, tapi lepasnya itu tiba-tiba gitu. Jadi ini kan saya mencatoknya itu mulai dari atas sampai ke bawah, dia pelan aja, pelan sampai ke ujungnya gitu. Sampai bagian ujungnya itu agak kita tahan sedikit. Bagian atas, tips pencatokannya itu harus kita tarik ke belakang supaya dia tidak krus. Karena kalau rambut bagian depan itu sangat sensitif. Nah, ini bagian rambut yang normal ya, tips pencatokannya supaya hasilnya itu benar-benar bagus gitu ya, merata. Dan ini smoothing yang kali ini sekali obat dari produk NR yang keras smoothing day. Keras smoothing day itu kemarin saya dapat dari Sales. Coba dong Kak, ini obat saya, kami mau ini gitu ya. Saya coba, kebetulan juga ada yang nanya, gimana dong Kak obat yang ini, obat yang keras smoothing bagus nggak gitu ya.
Jadi kalau menurut saya semua produk itu bagus, tergantung teknik kita, tergantung cara kita. Kembali ke teknik ya buat teman-teman semuanya. Kalau tips pencatokan kita, pengolesan obat kita sudah benar-benar dapat, hasilnya itu pasti bagus juga gitu ya. Ini setelah saya udah selesai di pencatokan, ujung rambutnya itu saya rapikan supaya rambut yang keringnya itu enggak ini ya, enggak ngembang gitu. Jadi untuk teman-teman yang ngeluh, "Kak, itu ujung rambut saya itu kok kering ya, Kak? Ujung rambutnya itu kok ada yang berbulu-berbulu." Itu biasa, rambut panjang itu memang seperti itu. Itu akibat jarang dipotong. Jadi bagian ujungnya itu dia agak kering. Itu bisa kita rapikan ya. Kita rapikan ujungnya. Tapi kita izin dulu jika mereka memang bersedia untuk rambutnya itu dirapikan. Tapi jika nggak bersedia ya kita jangan paksa. Tapi kita jelaskan, nanti ujung rambutnya itu nggak rapi loh, Kak. Nah, jadi nanti hasilnya itu kurang bagus gitu. Tapi kalau kata mereka oke, baru kita rapikan seperti yang saya lakukan. Setelah ini ya saya lakukan, ujung rambutnya itu saya rapikan seperti ini ya teman-teman ya. Bagian depannya saya ambil supaya dia agak bervolume rambutnya. Ini cara saya merapikan ujung rambutnya. Tak perlu banyak-banyak, tapi jika si pelanggan minta banyak boleh kita potong juga. Terus ada juga yang bertanya, "Kak, apa boleh ya rambutnya itu dipotong sesudah di smoothing? Katanya rusak loh." Oh, enggak juga ya. Bagi saya sih setiap kali saya smoothing, saya selalu rapikan ujungnya. Bahkan saya lebih sering potong rambut itu sesudah saya smoothing, sesudah selesai. Kenapa? Bagian yang ujung itu sering rambutnya itu setelah di smoothing itu kan kering. Nah, jadi nanti setelah udah selesai saya rapikan seperti ini, setelah saya smoothing baru saya rapikan. Jadi yang keringnya itu bisa saya buang. Tapi jika saya potong duluan, nanti bagian smoothing ujungnya itu masih tetap kering gitu. Jadi saya rapikan juga untuk poni, untuk rambutnya itu selalu saya rapikan setiap kali selesai smoothing. Jika memang mereka bilang nggak mau, ya kita jelaskan, "Kak, rambutnya ujungnya kurang bagus loh, kering. Jadi kita harus rapikan supaya rambutnya itu bagus." Nah, kita harus jelaskan gitu kalau kita sudah melihat rambutnya itu kering gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengeluh ujung rambutnya itu kering, boleh kita rapikan. Setelah kita udah rapikan, kita catok ke dalam seperti ngeblow gitu ya, seperti ngeblow. Bagian depan itu kita catok ke belakang supaya ujungnya itu bagus, bervolume. Ya, kayak seperti ini. Ini dia, bagian depannya itu kita catok ke belakang supaya ujungnya itu bervolume dan tahan lama. Nah, begini ya teman-teman. Bagian ujungnya itu kita berhentikan sebentar aja untuk ngeblok bagian ujung. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang nanya, "Kak, apakah nggak rusak rambut itu didiamkan catoknya?" Enggak apa-apa, asal jangan diulang-ulang. Itu diulang-ulangnya itu kayak diulang-ulang lepas-lepas gitu. Kalau menurutku sih itu rambut bikin kering. Tapi kalau seperti ini pelan, ujungnya didiamkan sebentar, dia mah nggak bermasalah sejauh ini ya. Jadi rambutnya tadi agak kering dan kembang. Setelah saya smoothing, rambutnya itu jatuh banget loh, benar-benar jatuh. Aku jatuh cinta sama rambutnya, sama seperti iklan. Sama seperti rambut yang di iklan-iklan itu. Hasilnya mengkilat. Jadi buat teman-teman yang yang bertanya, "Kak, gimana dong pakai obat keras smoothing dari NR?" Nah, itu udah saya jelaskan ya di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga setelah ini nanti teman-teman udah dapat tekniknya. Ingat, kenapa itu kesat? Karena dia kurang bersih, bukan obatnya yang salah. Kurang bersih di pencucian step 1. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan step 2, seperti biasa juga diolesi setelah kita dinginkan pakai hair dryer yang dingin.
Kenapa pakai yang dingin? Supaya dia tidak terlalu lama menunggu. Jadi kita dinginkan pakai hair dryer yang dingin. Jadi setelah udah selesai, baru kita oles aplikasikan step 2. Kita tunggu 10 menit, kita cuci lagi. Begitu caranya. Ini rambut normal yang dari akar sampai ke ujung memang benar-benar semuanya itu murni, belum pernah kena smoothing. Jadi obatnya itu full dari atas sampai ke bawah. Berhubung salon rame, jadi saya nggak sempat videoin pengolesan obat. Nah, tapi pengolesan obatnya itu full sampai ke bawah ya buat teman-teman semuanya. Ini dia hasilnya, lembut, jatuh. Pokoknya aku suka deh. Aku suka. Jadi saya harap teman-teman semuanya mencobanya. Diingat di pencucian itu yang harus bersih supaya dia nggak kesat. Hasilnya kilau banget. Pokoknya mantap deh. Full-fullnya mantapnya itu. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Buat yang bertanya di NR keras smoothing, ini dia jawabannya ya. Tapi ini sekali obat. Bukan saya nggak bagus ya untuk obatnya, untuk 2 kali obat, tapi kembali ke permintaan pelanggan. Kembali ke permintaan pelanggan, kita harus turuti. Jadi inti utama itu ada di smoothing step 1. Pengolesan obat sama di pencatokan. Jika di pengolesan obatnya itu bagus, pencatokannya itu bagus, itu hasilnya persis. Sekalipun dikasih step 2, sekalipun nggak dikasih, hasilnya sama buat saya ya teman-teman. Oke, semoga sukses, semoga berhasil. Terima kasih, bye bye.